Hari ini kita bicara berkat financial blessing, di mana memahami prinsip keuangan dari perspektif rohani. Nah, saudara-saudari, kenapa kita butuh untuk mengerti ini? Karena kita sering salah. Tuhan itu selalu ingin memberkati kita, bahkan Dia telah menyediakan berkat itu. Pertanyaannya, kalau Dia sudah memberkati, kenapa kita nggak ngalamin dong? Karena untuk menerima berkat itu, kita perlu prinsip, mengerti prinsipnya, dan menyediakan bejananya. Nah, untuk itulah bagaimana kita bisa mengerti prinsipnya dan menyiapkan bejananya, maka harus ada test and trust. Suatu tes dan suatu trust di mana kita akhirnya bisa dipercaya. Tes ini bukan untuk syarat. Tes ini untuk menentukan Anda di level mana bisa dipercayakannya. Ya. Jadi test and trust ini hanya untuk membuat Anda menempatkan Anda di level mana. Apakah Anda ada di level yang berkatnya bisa internasional atau berkatnya hanya di mana gitu misalkan ya. Dan value-nya juga, kalau value artinya apakah kita bisa dipercayakan sesuatu yang nilainya lebih tinggi atau yang biasa-biasa. Jadi semua tergantung kita, bukan tergantung Tuhan, saudari. Ya, tergantung kita apakah kita bisa dipercayakan. Oleh sebab itulah kita perlu ngerti prinsip-prinsipnya dan mempersiapkan diri kita. Kita akan melihat dalam Lukas 12 ayat 15. Di sini yang pertama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Saudara-saudari, ingat prinsip itu penting supaya kita mengerti cara berkat itu mengalir. Tetapi juga penting bejananya. Dua hal ini perlu, test and trust. Jadi trust saya bilang itu bejananya, bisa nggak dipercaya. Kalau test itu prinsipnya. Nah, pertama yang dikatakan di dalam firman ini adalah bahwa hidup tidak tergantung pada kekayaan. Artinya berkat finansial, berkat keuangan bukan tentang harta dunia yang berlimpah. Lalu tentang apa? Di sini diperlihatkan, ya, waspadalah terhadap ketamakan, karena berkat finansial bisa mendatangkan ketamakan, ya, walaupun seorang orang berlimpah hartanya. Jadi di sini saya melihat ada dua, yaitu karakter dan value, nilai. Apa yang menjadi harta kamu? Terus apa yang bisa dipercayakan? Tergantung dari karakter. Apa yang bisa kita kelola? Apakah yang berarti ataupun yang biasa-biasa, tergantung daripada kita melihat nilainya, harganya, value-nya sesuatu sesuatu. Bukan dari Tuhan, dari kita. Semakin kita mengenal prinsipnya dan semakin kita memberikan diri untuk diproses, semakin kita akan diberkati secara finansial. Karena Tuhan gak akan melanggar firman-Nya, saudari. Ya. Nah, oleh sebab itu dengerin baik-baik, semakin kita tahu, maka Anda akan melihat kelimpahan. Nah, kembali kepada sini, bahwa tujuan daripada semua ini adalah, ya, bukannya untuk tentang hak kaya, tetapi Tuhan menggunakan financial blessing, berkat keuangan, untuk menguji rasa syukur, iman, prioritas, nilai, tanggung jawab kita. Sehingga kita dewasa secara rohani dan menjadi alat supaya menjadi berkat, alat berkat, saudara-saudari. Ya, ini dia yang Tuhan inginkan. Uang bukan nggak pernah Tuhan jadikan tujuan. Uang, finansial, hanya alat. Ingat itu, tanamkan itu, mulai terus perkatakan itu, supaya kita tahu. Karena ketika kita menjadikan uang menjadi tujuan, kita akan menderita. Menjadi kaya bukan tujuan, ya. Menjadi berkat itu tujuan kita. Tapi ketika kita mau menjadikan finansial, keuangan menjadi alat, maka kita akan berbahagia, saudari. Jadi berkat finansial bukan harta yang berlimpah, tetapi menjadi berkat, alat berkat untuk mendewasakan kerohanian kita. Ketika kita mau jadi berkat, ketika kita mau menjadi dewasa rohani, ini akan mengalir, saudara-saudari. Itu nggak mungkin enggak. Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Oke ya.
Nah, sekarang kita masuk kepada bagian di mana test and tools. Tadi karena kita tahu bahwa faktor keuangan tergantung dari kita, berkat finansial tergantung dari kita, bukan dari Tuhan. Karena ketika kita mau tahu tentang faktor berkat keuangan, bukan sekedar minta, kita harus tahu prinsip dan menyiapkan diri kita. Pak, saya sekarang belum ada uang, belum ada berkat finansial. Anda siapkan diri aja dan mengerti prinsipnya, maka itu akan datang dengan sendirinya. Nggak mungkin enggak. Sama seperti Anda dicangkok ke pohon, ketika kita sudah beres, sudah benar, prinsipnya benar, lalu juga kita juga menyediakan diri dengan benar, maka aliran yang membuat kita bertumbuh itu pasti mengalir. Ya, Tuhan nggak pilih, kasih. Nah, sekarang kita butuh test and tools untuk tahu bahwa kita ngerti nggak prinsipnya, kita siap nggak jadi alat. Ya. Nah, kita akan ambil dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Test and tools yang pertama adalah finansial, berkat finansial ataupun uang itu untuk membentuk kesetiaan dan integritas. Apakah kita setia? Apakah kita bisa benar, bertindak benar, berintegritas? Saudara-saudari, gampang sekali ngomong, saya setia, saya mau setia, saya mau berintegritas. Nah, dalam perkara kecil dimulai dulu. Perkara kecil itu apa? Kadang kita nggak sadar. Kita mau langsung hubungkan dengan keuangan. Saya setia dalam keuangan. Fine, baik, tetapi perkara kecil bukan hanya sekedar uang. Contoh, bagaimana Anda mengelola waktu. Jadi, time stewardship. Stewardship, saya bukan bilang time management. Time stewardship itu artinya bagaimana Anda steward, seorang pengelola waktu. Semua orang punya 24 jam yang sama, tetapi semua orang nggak sama cara mengelolanya. Cara mengelola bukan manajemennya. Cara mengelola itu adalah sesuatu ya yang datang dari prioritas, integritas, kesetiaan. Kalau manajemen itu ada rumus-rumusnya, tapi kalau stewardship belum tentu. Tapi dari nuraninya, itu spiritnya. Nah, contohnya ketika Anda hadir atau pulang kerja tepat waktu enggak? Ketika hadir ibadah, Anda tepat waktu atau Anda itu seolah kecil, tetapi buat Tuhan itu dia. Kita harus setia dalam perkara kecil. Kemudian tidak menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda, sesuatu pekerjaan ditunda-tunda. Kadang-kadang hal yang kecil, ya itu kan kecil, nggak menentukan. Justru Tuhan bilang kita harus setia dalam perkara kecil, yang ecek-ecek. Ini yang kadang kita nggak sadar sehingga kita nggak mempersiapkan diri kita. Nah, yang kedua adalah test relation integrity, integritas hubungan. Karena kita perlu berintegritas, kita harus benar dalam perkara-perkara kecil. Ketika kita ngobrol sama orang, Anda sering pakai perkataan yang membangun atau Anda sering justru menjatuhkan orang? Kita pikir, Pak, apakah ada hubungan dengan berkat Tuhan? Ada, ini prinsip Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Dia setia, kita akan dipercayakan perkara besar. Ya, tapi kalau kita nggak benar, kita juga nggak benar, nggak punya integritas dalam perkara kecil, ngomongan, gosip terus. Saudara, kadang kita pikir, Tuhan berkat Tuhan nggak tergantung dari apa yang saya percaya aja. Tuhan sudah sediakan memang berkat, tapi bejananya belum beres. Kalau bejana belum beres, dialir pun jadi bocor, ya. Nah, ini dia. Ini hanya beberapa. Berkata jujur dan benar. Karena orang itu bikin kita rugi, nggak ada masalah. Saya harus benar, berintegritas. Bahkan dalam perkara-perkara kecil, nggak membesar-besarkan diri. Ya. Karena buat kita, membesarkan diri, nggak merugikan orang kok. Tetapi kita hilang dari integritas. Ya, oke ya, saudara-saudari, itu beberapa aja, tapi Anda coba mulai renungkan dengan Roh Kudus. Ini bukan tentang Anda jadi out of competition, bukan keluar dari kompetisi. Kita tetap diberkati, tapi menghambat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat Anda.
Lalu ada lagi financial faithfulness, kesetiaan finansial. Apakah kita bertanggung jawab dalam mengelola keuangan? Apakah kita mengendalikan diri dalam membeli sesuatu? Apakah kita mengendalikan diri misalkan dalam makan? Kadang-kadang kita mau makan di restoran terus, yang kita suka lihat dari order online. Kadang kita harus mengendalikan diri, bukan mengendalikan diri tentang hanya sekedar wah ini sehat atau tidak, tetapi dalam harganya, budgetnya, gitu ya saudari. Lalu apakah kita memanfaatkan dengan benar berkat-berkat Tuhan, atau kita pakai ya buat ngerokok lah, gitu ya. Alkitab sudah jelas bilang, kenapa gunakan sesuatu bukan yang untuk mengenyangkan perut. Rokok kan bukan mengenyangkan perut, buat beli bir lah. Bagaimana Anda bisa dibilang bisa memanfaatkan dengan benar, setia kepada finansial berkat yang Tuhan percayakan? Coba kita renungkan, ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuat kita jadi lancar berkat Tuhan ya saudari, karena Tuhan sudah alirkan ya. Lalu kemudian spiritual consistency, kerohanian yang stabil. Apakah kita terus mau terhubung sama Tuhan? Apakah kita selalu mau ada di dalam komunitas yang rohani, atau kita lebih senang komunitas yang pergi kemana-mana ke dunia? Apakah kita selalu mau bersyukur dalam segala keadaan? Terhubung dengan firman Tuhan, apakah kita mau renungan, persekutuan, doa, gitu saudari ya? Itu seolah nggak ada, itu bukan syarat, tetapi itu yang akan membuat kita jadi ini suatu tes alat. Jadi alat kita ini bejana yang siap untuk menampung berkat Tuhan. Makanya dibilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ini dalam kehidupan sehari-hari, mental fokus mental. Kadang kita dikasih tugas kecil, kita lakukan asal-asal. Kita nggak kasih fokus, kita nggak sepenuh hati lakukan. Ya, ini yang kadang menjadi penghambat yang kita nggak sadarin. Inilah rubah-rubah kecil yang mencuri berkat Tuhan. Lalu kita harus berani hadapi tantangan. Orang yang berani hadapi tantangan adalah orang yang fokus. Jangan ketika ada masalah, ketika beberapa kali kita gagal, kita mundur. Jangan, tapi terus fokus hadapi tantangan, saudari. Nah, jadi hal inilah test and tools-nya. Dan yang kedua, dari Lukas 16 ayat 11, tadi ayat 10 ya. Perhatikan, ketika Anda mengerti ini, maka kita akan mengalir berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon, bagaimana yang tidak jujur, bagaimana siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini juga penting untuk kita mengerti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bicara apa sih? Ya, kamu kalau nggak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, bagaimana percayakan padamu harta yang sesungguhnya? Saudara-saudari, ini tentang kesetiaan, artinya manajemennya. Seringkali kita membiarkan besar pengeluaran daripada pemasukan. Kita nggak ada ya pengaturan. Kita nggak mau diatur, kita nggak ada hal-hal yang kita atur semua. Ya, nah ini dia. Maksudnya nggak setia kita bisa nggak setia dalam hal mamon, dalam hal keuangan, karena kita nggak pernah ngatur keuangan. Ada seminar tentang financial planning, kita nggak mau ikut, kita nggak mau denger. Tiba-tiba kita bermasalah, lalu kita bingung, Tuhan tolong, karena kita nggak pernah mau belajar. Tuhan mau bahwa keuangan itu harus dikelola. Cara mengelolanya adalah kita well managed, jadi kita perlu planningnya, saudari. Ya, waktu kemarin tentang financial planning kita diajarin kalau kita investasi harus berapa persen dari penghasilan kita, nggak boleh semua. Investasi harus diversifikasi, jangan satu tempat doang, dan juga itu pun harus persentasinya ada. Jadi kita harus mulai setia, bukan seenak-enak kita aja. Lalu kenamanya setia, tidak setia dalam perkara dalam mamon adalah kita nggak ada benih yang kita tabur, saudari. Kita nggak punya hati untuk memberi persembahan, kita nggak memberikan persepuluhan, kita nggak peduli orang lain. Ini nggak setia dalam hal mamon.
Bukan yang membuat Anda jadi nggak diberkati, tetapi itu menghambat. Karena berkat itu sudah diberikan kepada Anda. Jadi bukan Tuhan yang menghambat, tetapi alatnya ini, kitanya ini. Ya. Oleh sebab itulah perlu sekali manajemen keuangan, financial management. Susah amat financial management. Enggak susah. Hanya artinya apa? Anda bikin planning, Anda catat, ya, bagian divisi ini buat makan, ini buat sekolah, ini buat apa, ini buat tabungan, semua Anda atur. Karena kita sering gak sadar, perkara mamon ini masalah dunia, masalah kecil. Siapa yang akan percayakan padamu harta yang sesungguhnya? Ini bukannya artinya Tuhan gak percayakan, Tuhan sudah percayakan pada Anda. Harta yang sesungguhnya adalah hal yang rohani, saudari. Jadi kita lewat bagaimana kita mengelola keuangan, itu akan membentuk kedewasaan rohani kita. Jadi saya katakan manajemen keuangan, mengatur keuangan, dibutuhkan sebagai bentuk mendewasakan kerohanian kita. Anda tahu Pak, kok jadi masalah rohani pakai uang? Tahu nggak Anda bahwa Yesus bicara lebih banyak faktor uang daripada neraka dan surga? Setengah lebih dari perumpamaan dia bicara tentang keuangan. Sepertiga dari perumpamaan dia bicara tentang investasi. Gitu. Lebih banyak daripada bicara harta, daripada bicara surga dan neraka. Ya. Jadi kenapa? Karena ini alat buat kita didewasakan. Uang itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat mendewasakan kerohanian kita. Kadang kita nggak sadar. Kita pikir uang itu hanya berkat. Uang itu tools, alat, ya. Dan Tuhan pakai untuk bukan sekedar memberkati kita, Dia sudah memberkati kita untuk mendewasakan kita. Lalu lanjut, tes yang lain adalah dari Lukas 16 ayat 12. Kalau tadi 11, sekarang 12. Nah, Anda bertahan ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita harus bacanya dengan bijak, bukan berarti, kalau saya nggak setia pada harta orang lain, maka saya nggak akan dapat harta saya. Enggak, Tuhan sudah menyediakan, sudah memberikan apa yang menjadi bagian milik Anda. Maksudnya apa sih? Semua kita ngelihat maksudnya apa. Harta orang lain, saudara-saudari, apa yang Anda punya di dunia ini bukan milik Anda. Itu milik pribadi lain. Siapa? Milik Tuhan. Anda ketika meninggal gak akan bawa satu hal pun dari dunia. Tetapi kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Kenapa? Karena kita sudah diberikan milik kita yang terbaik, yang kekal, yang gak bisa dicuri, ada di surga. Sekarang sudah diberikan, kenapa kita enggak mulai melihat dengan cara yang benar? Segala yang kita punya di dunia ini, itu bukan milik kita, itu hanya dipinjamkan, dipercayakan, kita kelola. Tujuannya adalah mengejar hal yang rohani, sehingga akhirnya kita bisa melihat hal yang rohani, surgawi, lebih bernilai daripada harta di dunia ini, materi di dunia ini. Boleh nggak punya harta dan materi? Boleh. Itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat supaya kita melihat hal yang surga lebih berarti daripada keuangan yang sehebat apapun juga. Jadi Tuhan bukan bikin keuangan itu sekedar berkat, tapi alat untuk memperlihatkan kepada Anda, hey, hal surgawi itu lebih berharga daripada dunia. Ya, saudari ya. Tapi kata Anda tahu begitu, jangan bilang, kalau gitu harta dunia nggak penting. Bukan, tetap butuh. Cuma Tuhan pakai itu bukan untuk tujuan akhir. Itu alat aja. Ya. Lalu test and tools yang terakhir dari Lukas adalah Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuannya, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang lain tapi tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Oke, terlepas dari apapun juga, simple saya mau katakan adalah uang adalah alat dan bukan tuan. Kamu nggak boleh mengabdi kepada uang. Alat tuan, ya.
Tetapi Anda lihat kata kuncinya. Kalau Anda mengabdi kepada uang, Anda akan mengasihi uang itu. Nah, ketika Anda mengabdi pada uang, Anda nggak bisa mengasihi Tuhan. Jadi, kasih kepada Tuhan bisa diperlihatkan, ditunjukkan lewat sikap kita kepada uang. Jangan bilang Anda mengasihi Tuhan, tetapi sikap kita kepada Tuhan, kepada uang adalah tamak dan kita cinta uang. Tuhan tetap sayang Anda nggak? Tetap sayang. Gitu. Siapa yang mengasihi banyak, Tuhan baru bisa percayakan, karena uang kalau dengan sikap adalah cinta uang itu berbahaya buat Anda. Tapi uang dengan sikap mencintai Tuhan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi diri sendiri, sehingga Tuhan bisa percayakan, bisa alirkan lebih lagi gitu ya. Jadi uang adalah alat untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Saudara, Yesus telah memberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kita dikasihi, lalu kita bisa menyatakan kasih kita kepada Dia. Tuhan kasih kita kelimpahan agar kita tahu nih, saya disayang Tuhan. Tetapi dengan kelimpahan itu kita bisa pakai untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita ngerti, punya sikap, tahu prinsip-prinsip ini, punya sikap yang benar, bahwa berkat keuangan itu sudah diberikan, tetapi butuh tes dan tool, prinsip dan alat yang benar, yaitu untuk membuat kita jadi orang yang setia, berintegritas. Ini semua ringkasan yang tadi ya, untuk mendewasakan kerohanian kita, untuk menyadari keagungan hal surgawi, untuk supaya kita bisa menunjukkan kasih Allah ya. Maka itu kan di luar biasa. Tuhan mau nggak kita punya kesetiaan dan integritas? Tuhan mau nggak kita dewasa rohani? Tuhan mau nggak kita melihat hal surgawi lebih berharga? Tuhan mau nggak kita menunjukkan kasih kepada Dia? Sangat mau. Cara yang Tuhan pakai apa? Berkat finansial. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mau kita begini, dewasa, ya, setia, segala, maka, dan yang dipakai adalah berkat keuangan, maka Tuhan sangat mau, bahkan sudah mau memberkati kita secara keuangan. Artinya apa? Anda itu Tuhan sudah tetapkan untuk diberkati secara finansial. Tetapi ingat tadi prinsipnya, bukannya banyak harta, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu menjadi alat, gitu saudari. Maka itu akan mengalir sesuai dengan tujuannya. Tuhan tidak menciptakan milioner-milioner di dunia. Tuhan menciptakan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk mewakili Dia di muka bumi. Tuhan Yesus punya segala sesuatu, tetapi Dia bukan hidup sebagai orang yang sepertinya konglomerat ketika di dunia. Tetapi Dia selalu punya jawaban untuk setiap kebutuhan. Anda akan jadi, dan saya akan jadi seperti itu ketika kita mulai memberikan diri ya, untuk tes and tool, mengerti prinsipnya dan menyediakan bejananya. Maka prinsip Tuhan gak pernah gagal, pasti terjadi saudari. Amin. Nah, itu dulu hari ini saya cukup